Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Evan di channel Mas Evan. Baik teman-teman, kali ini berbeda ya. Biasanya kalau saya buat konten sharing latihan, biasanya kalau enggak pagi, siang ya, sore. Kalau libur, kebetulan libur. Nah, hari ini kebetulan malam, teman-teman, saya ingin berbagi sharing apa saja yang sudah saya konsumsi ketika selesai latihan ataupun dari pagi tadi. Nah, ini menu yang biasa sudah saya makan tiap hari, teman-teman, yaitu tempe dan juga ikan putihan. Ini biasa. Dan juga ini persiapan saya mau goreng telur, teman-teman ya. Mohon maaf, ini saya lagi di dapur. Mohon maaf jika dapurnya secara visualisasi teman-teman kurang bersih lah, kurang rapi, mohon maaf ya. Jadi tujuan kali ini, konten kali ini semata-mata saya ingin hanya memberikan motivasi pada teman-teman, yaitu tentang protein kita sebaiknya apa saja sih yang harus kita konsumsi. Apakah harus perlu mahal, apakah harus lengkap, atau harus kita beli setiap harinya. Itu tergantung budget, teman-teman. Dan tadi saya latihan back selesai. Ini saya juga masih belum makan, jadi masih lemas. Persiapan juga ini masak saya ya. Ini goreng telur kita. Jadi teman-teman, intinya tidak perlu fokus sama protein yang baik, protein yang mahal. Semuanya bisa didapat dari real food harian, teman-teman. Yang paling bagus itu adalah real food harian. Teman-teman tinggal menghitung berapa kebutuhan protein, kalikan 1,2 gram protein, kalikan berat badannya, teman-teman. Itu sudah kebutuhan protein harian. Ini pisang juga sudah tersedia, teman-teman. Dan kali ini saya juga ingin membahas, karena ini sudah secara langsung tadi ada yang mau latihan. Tadi orangnya WA saya mau latihan, ternyata setelah saya tunggu ternyata tidak datang. Kenapa? Alasannya karena dia masih mencari teman untuk datang ke tempat gym. Nah, ini sudah panas. Mohon maaf sambil goreng telur ya, teman-teman ya. Ini kenapa saya balikin kotor, teman-teman, karena saya selalu penyajiannya saya mesti selalu digoreng. Masakan istri mesti digoreng, jadi saya makan tidak harus dikukus, tidak harus dipanggang ataupun direbus, tidak. Apapun yang dihidangkan sama istri saya pasti saya makan. Asalkan saya juga bisa menghitunglah kalori harian, tapi saya tidak menghitung kalori hariannya, teman-teman. Nah, kembali ke topik tadi ya, teman-teman ya. Jadi saya di sini mengajak ya, bahwasanya kalau kita mau latihan tidak perlu mengajak teman, tidak perlu menunggu teman. Kalau misalkan semuanya hanya nunggu teman, menunggu waktu yang tepat, sampai kapan mau latihan? Karena motivasi itu ibaratnya, kalau misalkan saya mau latihan, ibaratnya termotivasi si A, badannya bagus, kemudian six pack, ini tidak six pack, kemudian otot dadanya bagus, ya, pokoknya termotivasi lah. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya berdasarkan motivasi itu seperti ibarat parfum, yaitu up and down, naik dan turun. Wanginya hanya paling bertahan antara 7-8 jam lah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sama dengan motivasi ya mungkin 1 hari, 2 hari, seterusnya ketika sudah ada rasa males, pasti tidak akan latihan. Nah, ini kebanyakan terjadi. Seperti contohnya tadi, saya tunggu-tunggu kok tidak datang. Terus sampai kapan? Kalau saya hanya mengandalkan motivasi, nunggu teman. Jadi latihan itu bukan semata-mata karena termotivasi, bukan semata-mata karena kita status saja, ataupun juga hanya sekedar mencari keringat, tidak. Semuanya timbul dari hati sendiri, teman-teman. Makanya sekali lagi sesuai dengan slogan saya, niatkan olahraganya untuk ibadah agar menjadi berkah. Jadi kita melakukan kegiatan apapun
kita tidak ada beban. Alhamdulillah kita niatkan untuk ibadah kita. Nah, mohon maaf teman-teman, barusan terjeda videonya, ada telepon masuk barusan ya. Ini sudah selesai kita goreng. Ini bukti saya makanan proteinnya adalah dari real food harian. Pisang juga jangan sampai selalu tersedia ya. Jadi motivasi, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman latihannya berdasarkan motivasi, pasti teman-teman tidak akan konsisten ya, tidak akan konsisten. Makanya musuh terberat memang adalah diri kita sendiri, teman-teman. Sampai kapan kalau teman-teman hanya berdasarkan hanya motivasi, kemudian juga hanya sekedar status, butuh status pengakuan. Kalau misalkan hanya juga biasa dibicarakan sama orang-orang lah, buat apa latihan, buat apa nge-gym. Kalau saya itu sudah makanan sehari-hari. Kita latihan, saya di sini kita latihan bukan untuk dinilai sama orang. Tujuannya bukan hanya untuk juga body contest ataupun ikut lomba, tidak. Sekali lagi, gym bagi saya itu hanya 5% dari kehidupan saya sehari selama 24 jam, 5%. Sisanya untuk apa? Untuk pekerjaan, untuk keluarga, dan hal-hal yang lain, teman-teman. Jadi ayo, sekali lagi, buat teman-teman yang masih berpikir latihan itu hanya sekedar butuh pengakuan kita, tidak. Ya, sekali lagi, ayo jangan hanya menunggu waktu, teman-teman. Jangan hanya menunggu sekedar ketika melihat video saya misalkan, saya termotivasi. Nah, ini juga memang hanya bersifat sementara. Nah, seperti itu. Dan begitupun yang pertama, hal yang teman-teman yang dilakukan adalah tidak perlu fokus sama beli protein. Intinya teman-teman itu sudah dari real food harian ini sudah tercukupi. 1 kali 2 1,2 minimal 1,2 maksimal 1,5 gram protein, kalikan berat badan teman-teman semua. Ini menu saya, teman-teman. Dan juga kalau di sini di daerah saya itu ini namanya cabai, yaitu buje sama cabai. Jadi hanya garam sama cabai saja. Ini sudah nikmat luar biasa, teman-teman ya. Ini alhamdulillah sudah, walaupun makanya bilang Bang Irfan perutnya tidak six pack. Saya program bulking, saya tidak fokus sama perut. Masuk tumpah. Saya tidak fokus sama perut, teman-teman. Makanya saya hanya konsisten latihan gerakan compound movement sesuai jadwal dari Senin sampai Sabtu, kecuali Kamis sama Minggu libur. Legnya 2 kali, saya besok jadwal leg ya. Itu sudah setiap hari. Alhamdulillah badan saya nyaman. Ketika teman-teman yang mungkin sakit ya, mungkin sakit karena gara-gara virus ya, 2 hari 3 hari ya sudah sembuh. Saya kalau hanya pilek pusing ya, saya tetap latihan, wajib itu, karena sudah menjadikan suatu habit ataupun suatu kebiasaan, teman-teman. Begitu. Jadi saya ini sambil ndak beras. Itu teman-teman ya. Dan juga pertanyaan dari beberapa kemarin belum saya jawab, yaitu usia 40 ke atas, usia 50 tahun ke atas, apakah bisa membentuk otot dada seperti ini? Bisa, tetapi butuh proses dan waktu yang tidak sebentar. Apakah mau teman-teman melewatkan prosesnya itu? Kebanyakan tidak mau, kebanyakan hanya melihat hasilnya saja. Nah, jadi intinya pada malam ini teman-teman, yang pertama ya, kita fokuskan niatnya olahraganya untuk ibadah agar berkah ya. Kemudian yang kedua, tidak perlu berfokus pada protein apa yang paling bagus yang kita konsumsi. Real food harian, masakan ibu, masakan istri itu sudah nikmat ya, asalkan
Setiap kali teman-teman mau makan harus ada proteinnya, entah tahu, entah tempe, entah telur, daging ayam, itu sudah bagus, istimewa teman-teman. Yang ketiga, jika teman-teman hanya mengandalkan motivasi, maka teman-teman tidak akan berjalan programnya stuck berjalan di tempat. Ya, makanya yuk kita mulai sekarang, kita niatkan kalau memang teman-teman itu punya banyak waktu, bisa jadwalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 4 kali atau sampai 5 kali seminggu itu sudah bagus. Atau misalkan tidak ada waktu, minimal seminggu 3 kali. Itu namanya jadwal gym olahraga ya. Kalau hanya 1 kali itu bukan olahraga teman-teman, itu hanya olah TKP ya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ini adalah tempat membentuk apps. Kenapa? Karena apps ini sulit, perut ini sulit, kaitannya dengan defisit kalori, kaitannya dengan penyajian makanan. Nah, seperti itu. Jadi tetap semangat, berprogres, fokus sama diri sendiri, jangan melihat progresnya orang lain. Terima kasih. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Nah,